Orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak pernah menampakkan kedudukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tawadhu adalah sifat yang mulia, namun sedikit orang yang memilikinya. Ketika orang sudah memiliki gelar yang mentereng, berilmu tinggi, memiliki harta yang mulia, sedikit yang memiliki sifat kerendahan hati alias tawadhu. Padahal kita seharusnya seperti ilmu padi, yaitu kian berisi, kian merunduk. Pendengar, kita perlu memahami sifat mulia ini. Tawadhu adalah ridho jika dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah dari yang sepantasnya. Tawadhu merupakan sikap pertengahan antara sombong dan melecehkan diri. Sombong berarti mengangkat diri terlalu tinggi hingga lebih dari yang semestinya. Sedangkan melecehkan yang dimaksud adalah menempatkan diri terlalu rendah sehingga sampai pada pelecehan hak. Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari, tawadhu adalah menampakkan diri lebih rendah pada orang yang ingin mengagungkannya. Tawadhu memiliki beberapa keutamaan dan berikut keutamaan tersebut. Keutamaan yang pertama yaitu sebab mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'affin illa 'izzan wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Sedekah tidaklah mengurangi harta. Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Dan juga tidaklah seorang memiliki sifat tawadhu atau rendah hati karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya. Yang dimaksudkan dari hadis tersebut, pendengar, Allah akan meninggikan derajatnya di dunia maupun di akhirat. Di dunia, orang akan menganggapnya mulia. Allah pun akan memuliakan dirinya di tengah-tengah manusia. Dan kedudukannya akhirnya semakin mulia. Sedangkan di akhirat, Allah akan memberinya pahala dan meninggikan derajatnya karena sifat tawadhu'nya di dunia. Pendengar, tawadhu juga merupakan akhlak mulia dari para nabi alaihimussalam. Lihat Nabi Musa alaihissalam melakukan pekerjaan rendahan, membantu memberi minum pada hewan ternak dalam rangka menolong dua orang wanita yang ayahnya sudah tua renta. Lihat pula Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Nabi Zakaria dulunya seorang tukang kayu. Sifat tawadhu Nabi Isa ditunjukkan dalam perkataannya yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat yang ke-32. Wa birram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Lihatlah sifat mulia para nabi tersebut. Karena sifat tawadhu, mereka menjadi mulia di dunia dan akhirat. Kemudian, keutamaan yang kedua, pendengar, yaitu merupakan sebab seorang menjadi adil, disayangi, dicintai di tengah-tengah manusia. Orang tentu saja akan semakin menyayangi orang yang rendah hati dan tidak menyombongkan diri. Itulah
yang terdapat pada sisi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Wa innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yanbaghi ahadun ala ahadin." Dan sesungguhnya Allah mewahyukan padaku untuk memiliki sifat tawadhu. Janganlah seseorang menyombongkan diri dan melampaui batas pada yang lain. Pendengar yang dirahmati Allah, sudah seyogianya kita mencontoh sifat tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Lihatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih memberi salam pada anak kecil dan yang lebih rendah kedudukannya di bawah beliau. Anas berkata, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yazurul ansar wa yusallimu ala sibyanihim wa yamsahu ru'usahum. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berkunjung ke orang-orang Ansar. Lantas beliau memberi salam kepada anak kecil mereka dan mengusap kepala mereka. Subhanallah. Ini sifat yang sungguh mulia yang jarang kita temukan saat ini. Sangat sedikit orang yang mau memberi salam kepada orang yang lebih rendah derajatnya dari dirinya. Boleh jadi orang tersebut lebih mulia di sisi Allah karena takwa yang ia miliki. Coba lihat pendengar, bagaimana keseharian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya. Beliau membantu istrinya, bahkan jika sandalnya putus atau bajunya sobek, beliau menjahit dan memperbaikinya sendiri. Ini beliau lakukan di balik kesibukan beliau untuk berdakwah dan mengurus umat. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. An Urwah qala qultu li Aisyah, ya ummul mu'minin, ayu syai'in kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana 'indak? Qalat, ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahli yakhsifu na'lah wa yukhitu thawbah wa yarfa'u dalwah. Urwah berkata kepada Aisyah, wahai ummul mukminin, apakah yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala bersamamu di rumahmu? Aisyah menjawab, beliau melakukan seperti apa yang dilakukan salah seorang dari kalian jika sedang membantu istrinya. Beliau mengusol sandalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air di ember. Lihatlah, beda dengan kita yang lebih senang menunggu istri untuk memperbaiki atau memerintahkan pembantu untuk mengerjakannya. Rasulullah SAW tanpa rasa malu membantu pekerjaan istrinya. Aisyah pernah ditanya tentang apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW ketika berada di rumah. Lalu Aisyah menjawab, hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kana yakunu fi mihnati ahli ta'ni khidmata ahli fa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah. Beliau selalu membantu pekerjaan keluarganya dan jika datang waktu salat maka beliau keluar untuk melaksanakan salat. Beda dengan kita yang mungkin agak sungkan membersihkan popok anak, menemani anak ketika istri sibuk di dapur, atau mungkin membantu mencuci pakaian. Pendengar yang budiman, berikut adalah nasihat para ulama tentang tawadhu. Al-Hasan Al-Basri berkata, tahukah kalian apa itu tawadhu? Tawadhu adalah engkau keluar dari kediamanmu, lantas engkau bertemu seorang muslim. Kemudian
engkau merasa bahwa ia lebih mulia darimu. Imam Asy-Syafi'i berkata dalam Syu'abul Iman, orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak pernah menampakkan kedudukannya. Dan orang yang paling mulia adalah orang yang tidak pernah menampakkan kemuliaannya. Bashr bin Al-Harith berkata, aku tidak pernah melihat orang kaya yang duduk di tengah-tengah orang fakir. Yang bisa melakukan demikian tentu yang memiliki sifat tawadhu. Abdullah bin Al-Mubarak berkata, puncak dari tawadhu adalah engkau meletakkan dirimu di bawah orang yang lebih rendah darimu dalam nikmat Allah, sampai-sampai engkau memberitahukannya bahwa engkau tidaklah semulia dirinya. Sufyan bin Uyainah berkata, siapa yang maksiatnya karena syahwat, maka taubat akan membebaskan dirinya. Buktinya saja, Nabi Adam alaihissalam bermaksiat karena syahwatnya. Lalu ia beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Allah pun akhirnya mengampuninya. Namun, jika siapa yang maksiatnya karena sifat sombong, yakni lawan dari tawadhu, khawatirlah karena laknat Allah akan menimpanya. Ingatlah bahwa iblis bermaksiat karena sombong, karena takabur, lalu Allah melaknatnya. Ya Allah, muliakanlah kami dengan sifat tawadhu dan jauhkanlah kami dari sifat sombong. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, terdapat doa untuk meminta akhlak yang baik. Allahumma hadini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, tunjukilah padaku akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menunjuki pada baiknya akhlak tersebut kecuali engkau. Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai sifat mulia tawadhu pada kesempatan kali ini. Kita memohon kepada Allah agar Ia menjadikan kita hambanya yang senantiasa tawadhu dan dijauhkan dari kesombongan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.